Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila Gita dapat menjumpai Anda kembali dalam Sapa Jabar. Seperti biasa kita akan membahas beragam topik dialog menarik dan kali ini kita akan membahas mengenai meningkatkan peran BUMD dalam pembangunan ekonomi. Saudara, APBD Provinsi Jawa Barat telah disahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat untuk volume anggaran 2023. Nah, dengan adanya pos anggaran untuk penyertaan modal BUMD di tahun 2003 ini, tentunya ini merupakan waktu yang tepat ya untuk BUMD bisa meningkatkan perannya dalam penguatan pembangunan di daerah Jawa Barat. Dan untuk membahas hal tersebut lebih lanjut sudah bersama kami Bapak Sugianto Nangolah SHMH selaku anggota DPRD Jawa Barat fraksi Partai Demokrat dan juga Wakil Ketua Komisi 3. Pak Sugianto, selamat pagi, apa kabarnya Pak? Baik, selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, sudah di penghujung tahun 2022 tahun ini dan tentunya sudah banyak evaluasi ya Pak yang dilakukan dan juga sudah banyak persiapan mungkin untuk kedepannya di tahun 2023 akan seperti apa. Tentunya di sini Komisi 3 juga mengawasi BUMD. Pak, boleh kita mulai dulu dari evaluasinya sendiri Pak, BUMD di tahun 2022 ini. Pak Sugianto melihatnya seperti apa? Ya, Alhamdulillah kita banyak memiliki BUMD di Provinsi Jawa Barat ini. Kami Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat memang ditugasi sebagai tupoksi membidangi BUMD. Ya, kami sudah dari awal kami dilantik, memang kami stressing kami bagaimana supaya BUMD ini betul-betul bisa meningkatkan pendapatannya untuk apa? Untuk menopang APBD Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah sekarang dulunya awalnya BUMD kita ini banyak yang merugi, sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai melakukan perbaikan. Contohnya BUMD Bank Jabar yang udah settle sekarang ini betul-betul menjadi harapan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sudah memberikan keuntungan dividen yang cukup besar. Yang kedua juga ada Mega Hulu Jabar sekarang ini sebagai BUMD yang membidangi gas dan bumi di Jawa Barat ini, itu juga sudah sangat menguntungkan. Nah, ke depan ini harapan kami dengan evaluasi setiap tahun yang kami lakukan ini, mudah-mudahan BUMD ini semua nanti akan menguntungkan Jawa Barat ini. Namun tidak menutup kemungkinan kemarin-kemarin itu memang banyak sekali BUMD kita yang yang belum menguntungkan. Kenapa belum menguntungkan? Kalau saya melihat dari rencana bisnisnya, memang rencana bisnis ini kadang-kadang terkendala. Kenapa? Karena penyertaan modal yang dijanjikan oleh pemerintah provinsi ini belum sepenuhnya diberikan. Nah, itulah sebabnya kami meminta kepada gubernur agar segera diberikan ini penyertaan modal. Kenapa? Karena mana mungkin mereka bisa mencari keuntungan kalau mereka kesulitan dari sisi permodalan itu sendiri. Nah, itulah sebabnya saya sampaikan kepada eksekutif, berkali-kali kami sampaikan dalam rapat bahwa jangan kita menyanggupi memberikan penyertaan modal, tetapi di satu sisi kita menahan penyertaan modal itu sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya rencana bisnis dari BUMD itu tidak bisa berjalan. Nah, itulah sebabnya kami mulai sekarang ini, mulai penyertaan modal itu kita berikan kepada BUMD. Agar apa tujuannya? Agar mereka bisa mengelola bisnisnya dengan benar begitu. Oke, baik Pak. Jadi evaluasinya memang dari 41 ya Pak ya BUMD di Jawa Barat ini belum bisa dikatakan semuanya sudah settle begitu ya. Ada beberapa catatan memang diantaranya yang mungkin masih perlu bantuan, perlu evaluasi begitu ya. Dan itu salah satu yang dilakukan oleh dari Komisi 3 untuk penyertaan modalnya dilancarkan begitu ya Pak ya. Apa kira-kira Pak yang membuat penahanan modal itu terganggu selama ini? Nah, kemarin itu memang kalau dari perda penyertaan modal itu kan tergantung dengan kemampuan daerah ya. Tetapi kan dari sisi lain, kalau kita bicara potensi, yang nama Jawa Barat ini potensinya sangat besar. Besar sekali ya Pak. Dari sisi bisnis apapun di Jawa Barat ini sangat potensial. Nah, BUMD kita ini memiliki core bisnis yang sangat strategis. Ada yang bergerak di bidang pertambangan, migas hulu. Ada yang bergerak di bidang perdagangan. Ada yang bergerak di bidang perhotelan. Dan ini sesuatu core bisnis yang sangat menguntungkan di Jawa Barat. Maka dari itu lucu kalau BUMD kita tidak menguntungkan. Faktanya pengusaha-pengusaha lain yang bergerak di bidang semacam perhotelan itu sangat untung di Jawa Barat ini. Kenapa? Karena masyarakat Jawa Barat ini sangat banyak jumlahnya. Jumlah penduduk kita sekarang 50 juta loh. Terbesar se-Indonesia Jawa Barat ini. Bayangkan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Nah, alangkah potensialnya kalau bisnis di daerah yang sebesar ini, seluas ini. Nah, faktanya sekarang ini ya kan kita satu demi satu BUMD sudah mulai membaik. Nah, sekarang contoh Jaswita. Jaswita sekarang sudah mengelola hotel Pranger yang ada di Jalan Asia Afrika. Sekarang faktanya mereka menguntungkan. Nah, nanti rencana kita lama-lama yang kemarin ada BOT dengan pihak luar ini, pihak lain ini mungkin akan dikelola langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat nantinya.
Baik Pak, nah lantas bagaimana dengan pos anggaran untuk penyertaan modal di BUMD untuk tahun 2023 nanti nih? Ya. Harapannya seperti apa? Ya, kami sudah menganggarkan penyertaan modal itu dari anggaran tahun perubahan sekarang, sudah kita berikan penyertaan modal, dan di anggaran murni tahun 2023. Dan cukup besar anggaran yang kita berikan kepada penyertaan modal saat ini. Tujuannya satu, karena sekarang ini adalah akhir masa jabatan Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil tahun 2023 nanti beliau akan berakhir. Harapan kami BUMD betul-betul bisa memaksimalkan upaya dia mencari pendapatan ini agar apa? Agar Gubernur Jawa Barat bisa paling tidak merealisasikan janji-janji politik beliau kemarin yang telah dituangkan di dalam RPJMD. Itu harapan kami. Maka dari itulah kami maksimalkan sekarang ini bagaimana upaya untuk dividen yang didapatkan dari BUMD Jawa Barat ini betul-betul bisa maksimal. Dengan penyertaan modal yang maksimal ini, kami harapkan tadi pendapatan juga akan dapat maksimal gitu. Oke, baik Pak. Dengan penyertaan modal yang maksimal tentunya diharapkan bisa berkembali baik begitu ya Pak ya hasilnya ya. Nah, dari seluruh dana yang disiapkan untuk penyertaan modal sendiri, peruntukannya itu memang untuk apa saja sih Pak? Jadi gini, BUMD kita ini sudah mempunyai rencana bisnis yang terukur. Nah, di dalam rencana bisnis itu tentu memerlukan anggaran untuk melaksanakan apa bisnis yang mereka kelola itu. Contohnya, sekarang ini di Jaswita. Jaswita sekarang sedang membangun pasar kreatif di di jalan dekat makam pahlawan Ciputra ya, sekarang sedang dibangun pasar kreatif. Tujuannya apa? Karena di Jawa Barat ini pengusaha-pengusaha ekonomi kreatif sangat tinggi. Masyarakat yang kreatif dalam hal perekonomian sangat tinggi. Jadi ekonomi kreatif di Jawa Barat ini memang potensial sekali. Maka dari itu kami fasilitasi sekarang ini bagaimana membangun pasarnya, pasar ekonomi kreatif, dan sekarang sedang berjalan dibangun. Mudah-mudahan tahun depan selesai ini ekonomi kreatif ini, dan ini merupakan janji dari Bapak Gubernur Bapak Ridwan Kamil agar bisa memfasilitasi masyarakat kita dari sisi kesenian, dari sisi budaya, semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Oke, baik Pak. Kita lanjutkan lagi Pak mengenai peran BUMD untuk pembangunan ekonomi Jawa Barat ini. Dan saudara jangan kemana-mana, karena usai jeda kita akan kembali. Tetaplah bersama kami dalam Sapa Jabar. Kembali bersama kami dalam Sapa Jabar. Saudara, kita masih bersama dengan Bapak Sugianto Nangola selaku anggota DPRD Jabar fraksi Partai Demokrat, Wakil Ketua Komisi 3. Kita sedang membahas mengenai evaluasi dan juga peran BUMD dalam pembangunan ekonomi. Tadi di segmen awal Pak kita sudah bahas ya Pak ya, bagaimana evaluasinya, lalu juga mengenai pos anggaran, termasuk penyertaan modal yang memang sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, sudah tidak bisa ditahan lagi tentunya untuk bisa meningkatkan BUMD itu sendiri begitu. Tapi apakah ada Pak kriteria untuk mendapatkan penyertaan modal itu seperti apa sih? Karena kan ada banyak nih Pak, 41 begitu ya. Apakah bisa secara rata semuanya terbagi atau bagaimana kriteria? Ya, kita di provinsi itu memiliki biro investasi. Di situ ada penasihat investasi yang melihat kinerja BUMD itu sendiri. Nah, BUMD mana saja yang layak diberikan penyertaan modal itu berdasarkan penilaian dari penasihat investasi yang dimiliki oleh provinsi itu. Nah, kami di DPRD membahas itu juga, melihat apakah yang direkomendasi oleh PPIP ini, penasihat investasi ini sudah memang layak untuk diberikan investasi. Itu pun kami tetap saja melakukan evaluasi. Nah, alhamdulillah berdasarkan penilaian dari penasihat investasi, ternyata banyak BUMD kita yang layak menerima penyertaan modal itu. Nah, di satu sisi memang penyertaan modal itu sudah ada perdanya, sudah ada peraturan daerahnya. Nah, itu harus sudah diberikan memang. Ya, tetapi tetap saja kita melihat BUMD mana yang punya rekomendasi yang dari PPIP yang akan menguntungkan, yang bisa melaksanakan core bisnis secara baik begitu. Nah, kita tahu bahwa banyak BUMD yang kemarin-kemarin seperti Bank Perkreditan Rakyat itu memang banyak yang bermasalah. Nah, maka dari itulah kami selektif di sini untuk memberikan penyertaan modal ini. Bukan tujuannya apa-apa, memang tujuannya untuk supaya apa? Supaya bisa memaksimalkan untuk pendapatan daerah di tahun 2023 gitu. Oke, baik Pak. Jadi memang profesional, ada penasehat yang bisa menangani mana yang direkomendasikan BUMD ini untuk bisa mendapatkan penyertaan modal ya Pak ya. Nah, itu untuk BUMD yang disupport untuk penyertaan modalnya begitu. Lalu bagaimana dengan BUMD yang kinerjanya terus menurun begitu dan nampaknya harus di stop begitu,
harus diberhentikan. Apakah itu penilaiannya seperti apa, Pak? Nah itu makanya bagi BUMD yang memang sudah tidak bisa diperbaiki, nah kami dari Komisi 3 sudah merekomendasikan untuk dilikuidasi. Agar apa? Agar tidak menjadi beban dengan BUMD yang lain. Kenapa? Karena terus terang saja masalahnya banyak BUMD ini sekarang ini. Nah banyak kepentingan yang ada di situ. Nah kami tidak ingin ya gara-gara BUMD sedikit yang bermasalah mengganggu BUMD yang lain begitu. Maka dari itu kami rekomendasikan untuk dilikuidasi bagi BUMD yang tidak menguntungkan. Oke, baik Pak. Nah, untuk tahun 2023 sendiri, target dari Komisi 3 ini untuk BUMD apa Pak? Kami berharap di tahun 2023 ini adalah tahun politik. Maka dari itu kami ingin sekali BUMD kita betul-betul pasca COVID-19 ini bisa rebound kembali untuk mendapatkan pendapatan. Nah, kita tahu bahwa saat ini sudah mulai trennya positif ya. Saya lihat trennya positif dan bisnis-bisnis yang dikelola di Jawa Barat ini sangat cukup banyak begitu. Dengan harapan nanti seperti BJB ini akan lebih bangkit lagi. Kenapa? Karena terus saja kemarin pasca Covid banyak bank-bank yang terdampak ya. Nah, alhamdulillah BJB tidak terdampak nih Covid kemarin itu. Nah, di sisi BUMD yang lain juga sama. Di sini ada Jaswita, ada JS Jasa Sarana sekarang sedang membuat pengelolaan sampah. Nah, kita juga memiliki jasa manifest. Banyaklah BUMD Jawa Barat yang sangat potensial. Maka harapan saya dengan diberikan pernyataan modal di tahun 2023 ini, pendapatan daerah Jawa Barat ini akan lebih besar lagi nantinya. Target kami di tahun 2023 ini BUMD ini akan bisa mendapatkan paling tidak itu di atas 1 triliun. Harapan kita seperti itu. Ya mudah-mudahan BUMD bisa mampu melaksanakan ini. Tujuannya apa? Kalau berdasarkan peraturan daerah, BUMD itu harus menyumbangkan minimal 10% dari APBD. Pendapatannya itu harus 10% dari APBD. Itu dari peraturan daerah kita. Nah, tapi ini kan belum. Nah, ke depan harapan kita BUMD mampu memberikan dividen itu 10% dari APBD Provinsi Jawa Barat. Itu target kita. Oke, baik Pak. Tadi dari yang Bapak sebutkan memang BUMD ini terbagi dua ya Pak ya, ada keuangan, ada non-keuangan begitu. Dan tadi seperti Bapak sampaikan juga bahwa sebenarnya kalau melihat potensi Jawa Barat ini luar biasa sekali, baik dari segi sumber dayanya begitu. Nah, saya penasaran bagaimana dengan SDM-nya sendiri Pak, untuk Jawa Barat ini seperti apa sih? Apakah mereka juga cukup mendukung untuk bisa BUMD kita maju? Ya itu dia. Kalau soal SDM Jawa Barat ini tidak kekurangan ya. Jawa Barat ini terus terang aja ini semua ada di sini. Tapi memang kami menghindarkan dalam hal pengelolaan BUMD tidak boleh nepotisme. Jangan orang yang bekerja di sana titipan-titipan. Harus berdasarkan profesionalisme. Harus profesional benar dalam mengelola BUMD. Jangan orang-orang yang ditempatkan orang-orang yang tidak pada tempatnya gitu. Itulah sebabnya selama ini kenapa BUMD kita banyak merugi di situ. Jadi orang-orang yang megangnya ini bukan orang yang punya kapasitas tentang mengelola bisnis itu sendiri. Kan menjadi masalah akhirnya. Maka ke depan kami sudah mewanti-wanti kepada Biro BUMD agar dalam hal pengisian jabatan direktur BUMD ini harus betul-betul profesional. Betul Pak, baik. Jadi SDM-nya memang yang harus unggul begitu ya Pak ya. Nah, untuk BUMD yang belum optimal Pak, apa sih sebenarnya yang paling dianjurkan atau rekomendasi dari Komisi 3 ini begitu? Ya kemarin kita ada beberapa BUMD yang memang belum optimal, kita sudah merekomendasikan karena ini banyak masalah yang ada di dalamnya itu sehingga ini harus dilikuidasi. Lebih baik kita membuat BUMD yang baru daripada kita memperbaiki hal yang sulit. Oh begitu Pak. Itu masalahnya. Kenapa? Karena terus terang aja yang namanya mengelola BUMD itu ini kan ada biaya operasionalnya yang besar. Nah kalau biaya operasional besar lantas tidak menghasilkan, ini akan menelan kerugian. Maka dari itu bagi BUMD tidak mendapatkan keuntungan, mana mungkin dia bisa memenuhi biaya operasional itu sendiri. Nah maka dari itu tadi yang disampaikan beberapa BUMD kita yang itu kita minta dibubarkan dan kita akan bentuk BUMD baru nantinya. Tujuannya seperti itu. Tegas juga begitu ya Pak harus ya? Tegas ya. Oke, baik Pak. Nah, di awal tahun sendiri Pak, yang terdekat gitu. Mungkin kalau kalau long termnya tadi Bapak pokoknya targetnya paling besar 1 triliun begitu. Untuk yang terdekat sendiri dari Komisi 3 memberikan catatan-catatan nggak sih Pak, PR begitu untuk jangka pendeknya ada target-target tertentu? Ya kami dari Komisi 3 setiap kali rapat dengan BUMD kami meminta rencana bisnisnya. Karena dari rencana bisnis inilah kami bisa melihat program-program yang bisa dijalankan oleh BUMD itu sendiri. Nah, mana mungkin BUMD itu bisa menguntungkan kalau rencana bisnisnya nggak jelas. Nah, maka dari itu kami mengaudit atau mengawasi itu melihat dari sisi rencana bisnisnya dia.
Apa yang direncanakan tahun sekarang? Seperti apa pekerjaan yang akan dikerjakan? Apa outputnya? Apa outcome-nya? Itu kami awasi. Nah, karena itu alhamdulillah sekarang ini semua BUMD Jawa Barat ini sudah memiliki rencana bisnis yang terukur, yang realistis, yang bisa dikerjakan, yang bisa menghasilkan gitu. Jadi tidak lagi sembarangan BUMD sekarang ini. Memang benar-benar sudah kita awasi betul-betul agar apa tujuannya? Agar jangan terjadi kembali hal-hal yang seperti dahulu gitu. Oke, baik Pak. Dengan evaluasi yang kemarin begitu ya, sehingga catatan-catatannya sudah banyak sekali begitu untuk bisa BUMD kita terus maju. Pak, kita masih penasaran untuk peran BUMD sendiri, tapi kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sapa Jabar. Kembali bersama kami dalam Sapa Jabar, saudara masih bersama dengan Bapak Sugianto Nangola selaku anggota DPRD Jabar, fraksi Partai Demokrat dan juga Wakil Ketua Komisi 3. Kita masih membahas mengenai peran BUMD dalam pembangunan ekonomi. Tadi di segmen 1 dan juga 2 sudah banyak sekali Pak yang sudah kita bahas, permasalahan-permasalahan, evaluasi yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2022 demi nanti di 2023 tentunya lebih bagus lagi begitu. Nah, ada beberapa target tentunya yang sudah dilakukan ya Pak ya, yang sudah ditetapkan. Nah, bagaimana jika sampai di 2023 nanti begitu targetnya tidak tercapai Pak? Ya maka dari itu kami sudah membuat evaluasi kinerja ya kepada BUMD. Bagi BUMD yang tetap saja tidak merugikan akan dievaluasi. Akan dievaluasi pengelolaannya. Nah, maka dari itu kami berharap dengan BUMD jangan main-main dalam pengelolaan BUMD ini. Kenapa? Karena 2023 ini adalah akhir tahun masa jabatan gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Kenapa kami ingin realisasi janji politik yang disampaikan oleh Pak Gubernur bisa direalisasikan. Nah, untuk merealisasikan janji politik itu tentunya kita harus butuh dana, pendapatan. Nah, pendapatan dari mana? Selain dari pendapatan daerah yang lainnya adalah dari BUMD ini. Maka harapan saya wujudkan pendapatan daerah semaksimal mungkin agar betul-betul kita bisa merealisasikan janji yang telah disampaikan oleh Gubernur. Nah, bagi BUMD yang tetap saja tidak mendapatkan keuntungan akan dievaluasi tentunya. Oke, baik. Akan dievaluasi jika targetnya tidak tercapai begitu ya Pak ya. Nah, untuk BUMD yang saat ini sudah settle begitu ya. Tadi Bapak sebutkan beberapa ada BJB, ada Migas Hilir juga begitu. Yang diharapkan akselerasinya mungkin ke depan seperti apa nih Pak? Nah, kami kemarin sudah menyampaikan kita ingin ada kolaborasi antara BUMD kita ini agar saling menguntungkan. Nah, kan bisnis ini kan banyak banyak hubungannya ya. Paling tidak dari Bank Jabar ini bisa memberikan permodalan juga ke BUMD. Kan tentunya saling menguntungkan ini kan bisnis ini. Nah, inilah sebabnya kemarin-kemarin itu kan banyak sekali BUMD kita yang tidak berkolaborasi. Nah, ke depan ini kolaborasi antara BUMD di Jawa Barat ini terhadap perusahaan-perusahaan yang lain ini harus hukumnya wajib bagi kami. Nah, apa tujuannya? Agar betul-betul semua bisa sinergi dan satu suara bagaimana meningkatkan pendapatan daerah tadi gitu. Oke, baik Pak. Jadi akselerasinya dengan kolaborasi dan inovasi juga tentunya ya Pak ya, diharapkan agar BUMD ini bisa terus bertahan bahkan lebih baik lagi begitu. Nah, dari Dewan sendiri Pak sekarang sebagai anggota Dewan, pengawasan secara langsung seperti apa Pak? Kami hampir setiap hari itu kunjungan kerja. Baik ke Bank Jabar maupun ke P3D maupun kita ke BPRKS, BPR gitu, kita kunjungi. Kita datang langsung, kita lihat langsung keadaan mereka yang ada di sana. Seperti apa? Hampir setiap hari kita kunjungan kerja itu, kita lakukan. Bahkan sebulan itu 15 hari kita ada berkeliaran mengawasi pekerjaan BUMD kita. Tujuannya apa? Agar mereka tidak lengah terhadap kondisi saat ini. Berarti ini jatuhnya sidak ya Pak ya? Iya, kita sering sidak sekali, sering. Gitu. Makanya alhamdulillah dengan sering datang, kita mengetahui kesulitannya, kita mengetahui permasalahannya, dan kita memberikan solusi kepada mereka agar betul-betul semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencananya. Gitu. Baik, artinya bukan hanya mengawasi, tapi juga terlibat mencarikan solusi. Contohnya seperti apa Pak? Nah, kami kunjungan ke Bank Jabar, kami di sana rapat, kami menanyakan kinerjanya. Sekarang ini seperti apa? Dia melaporkan baik dari sisi nasabahnya, baik dari sisi kesulitannya, itu dilaporkan kepada kita. Akhirnya kita tahu langsung begitu. Nah, begitu juga dengan BUMD seperti Migas Hulu, kita datang.
Kita kunjungan ke kantor Migas Hulu Jabar. Kita lihat apa rencana bisnis mereka, sudah sampai di mana bisnis-bisnis mereka yang mereka kelola, yang sesuai dengan rencana bisnis itu sampai kepada kita. Kita evaluasi di situ. Kita lihat satu demi satu itu, alhamdulillah. Nah, apabila sesuai dengan rencana bisnis, maka keuntungan itu ada di depan mata begitu. Oke, baik. Itu salah satu contoh yang memang sudah baik begitu ya Pak ya. Baik. Terakhir Pak, harapan untuk BUMD di Jawa Barat ke depannya tentunya. Ya, tentunya kami atas nama Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat sangat berharap kepada Biro BUMD maupun Biro BUMD agar marilah kita bekerja keras untuk mengupayakan agar badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Barat ini yang memiliki beban berat yang jumlah penduduk 50 juta ini bisa membangun Jawa Barat ini, marilah kita bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan daerah ini. Tidak ada cara lain kita untuk membangun daerah ini, kita harus mencari dana untuk membangun daerah itu sendiri. Dari mana? Bukan saja dari pajak daerah, tapi dari badan usaha milik daerah ini. Harapan saya, maksimalkan di tahun 2003 ini, tidak ada yang tidak bisa. Asal kita memang betul-betul bekerja dengan ikhlas dan tuntas. Baik Pak, kerja keras ya Pak ya. Jadi itu menjadi harapannya agar semua elemen bisa membangun BUMD di Jawa Barat ini lebih baik. Pak Sugianto, terima kasih banyak kami ucapkan untuk waktunya Pak berbincang bersama kami di Sapa Jabar. Sukses selalu Pak, sehat selalu. Mudah-mudahan semua target dan harapannya bisa tercapai ya Pak ya. Baik di tahun ini dan juga tahun 2023 mendatang. Dan juga saudara, demikian perbincangan kami di Sapa Jabar episode kali ini. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi Anda. Akhir kata saya Nabila Gita pamit. Sampai jumpa, selamat beraktivitas.